ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana manhaj Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Ahmad Dahlan? Ini penutup. Sudah nggak boleh tanya lagi. Anak ceritain biar fokus. Saya ingin Mas di era abad ke-18 muncul sosok paripurna dari Padang yang menjadi khotib dan sekaligus mufti Masjidil Haram, yaitu Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dia ini sangat nampak seorang yang menampilkan sosok ahli sunnati wal jamaah, karena dia sangat anti terhadap tasawuf dan thariqah. Bahkan ketika dia pernah sesekali kembali ke Padang, akhirnya nggak kerasan balik lagi karena mengkritisi thariqah Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Burhanuddin. Ya, akhirnya karena benturan dan perlawanan, apalagi dia mengkritisi juga sistem warisan apa Mas? Yang tahu Mas? Yang lihat dari ibunya itu loh, matrilinear, ya itu. Akhirnya dia tidak kembali lagi. Maka dari situlah dia lebih menguatkan keilmuannya di Mekah sampai akhirnya menikah dengan putrinya salah seorang ulama besar di Mekah, yaitu Syekh Muhammad itu loh, Masya Allah, Irak itu ada daerah apa namanya, Al-Kurdi. Nah, dari situlah dia akhirnya dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram dan akhirnya menjadi khotib, akhirnya menjadi imam, dan salah satunya orang Jawa, orang Indonesia yang menjadi imam, dan sampai hari ini belum ada yang bisa mengulanginya. Beliau saja menjadi imam dan khotib, dan itu nggak mudah, seleksinya ketat. Nah, di sekalian, akhirnya banyaklah murid-murid yang belajar ke sana. Di antaranya yang belajar adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama Ahmad Dahlan. Namun dalam masalah pembelajarannya, keduanya ini memilih metode pendekatan. Kiai Hasyim Asy'ari lebih memilih kepada mewarnai dan kembali kepada jamaahnya, sehingga nampak dakwahnya itu mengikuti kultur. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan baru, mengawali, bahkan gerakan pertamanya sangat-sangat keras dan tegas sehingga sempat kembali lagi ke Mekah karena mendapatkan perlawanan orang-orang Jogja. Nah, setelah pulang yang kedua, dia mencoba untuk merubah dakwah, ya, dakwah yang didominasikan pada pendekatan persuasi. Akhirnya mengena. Berdirilah tahun 1912 organisasi yang dia dirikan, yaitu Muhammadiyah. Lalu setelah kenal bapaknya Hamka, yaitu Haji Rasul, namanya siapa? Abdul Karim. Karena Hamka itu namanya Abdul Malik bin Abdul Karim, Amarwah itu mbahnya, yang namanya Tuan Kisai. Ya, Tuan Kisai itu istrinya 9. Ya. Nah, hadirin sekalian, dia termasuk orang muridnya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang betul-betul bisa merepresentasi, bahkan jelmaan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi aslinya adalah Haji Rasul, itu yang tidak lain adalah Abdul Malik. Makanya disebut Hamka itu Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amarullah, itu Hamka. Abdul Malik Hamkanya, Abdul Karim Haji Rasulnya. Nah, setelah dia ketemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kongsi dakwah sunnah makin kuat. Apalagi ketika itu tawalib yang didirikan bersama teman-temannya termasuk Haji Datuk Batuah, tawalib menyeberang kepada komunis. Bahkan Datuk Batuah mengiklankan diri terang-terangan komunis yang nyunnah. Anehnya, dia itu ngajari komunis pakai dalil.
Karena Datuk Batuwah ini hafal Quran. Di Jawa juga ada Haji Misbah. Itu selalu mencoba untuk mengislamisasikan komunis. Nah ini baru aneh. Pokoknya seluruh dunia nggak ada komunis yang aneh kecuali di Indonesia. Ya, komunisnya Haji Misbah yang di Jawa, kemudian Datuk Batuwah. Akhirnya pecah. Maka setelah kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia berkongsi untuk membesarkan Muhammadiyah walaupun tidak pernah masuk menjadi pengurus Muhammadiyah. Tolong diperhatikan. Setelah masuk Sumatera pertama kali dimasukkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah itu cuma 4 cabang. Setelah ditangani oleh Kiai Haji Rasul, 400 lebih cabang berdiri di seluruh Sumatera dan termasuk di Banjarmasin, di Kalimantan. Dan dia terus berdakwah dan membesarkan surau. Bahkan dia kalau ngajinya itu aneh. Dia mau ngaji di masjid kalau masjidnya lebih jelek daripada rumah-rumahnya. Itu Haji Rasul. Nggak mau. Pokoknya kamu kalau saya ngaji ke sini masjidnya masih lebih jelek daripada rumah kalian, saya nggak mau ngisi. Gitu. Oh, makanya orang Sumatera itu sangat fanatis terhadap masjid. Karena terwarna itu. Selalu masjid itu dibikin lebih baik, lebih besar daripada rumah-rumah dulu. Termasuk jembatan besi, tempat pusat kajiannya jembatan besi, sama kalau kita ke daerah Bukit Tinggi itu ada sampai hari ini masjid yang masih terbuat dari kayu-kayu. Oke. Nah, hadirin sekalian, itulah kenyataan. Dan kalau dari sisi pengamalan-pengamalan, saya belum pernah mendapatkan pembenaran dari Ki Haji Hasyim Asy'ari membenarkan tahlilan selamatan. Bahkan kalau antum membaca kitab beliau tentang masalah-masalah keagamaan, beliau masih memberikan apresiasi kitab-kitab dan juga pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bahkan definisi beliau tentang masalah bid'ah cukup baik. Ya. Tentang ahli sunnah, tentang masalah wali yang saya turunkan di buku saya, juga pernyataan beliau tentang masalah bagaimana mendefinisikan wali, nggak ada masalah. Cuman di sini terjadi beberapa pembelokan, apalagi ada ceramah yang cukup bagus yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika muktamar di Banjarmasin. Dia meluruskan ulama-ulama NU yang melakukan penyimpangan dan juga mereka yang melakukan berbagai macam dakwah yang kurang bersahaja. Dia kasih semuanya nasihat. Cukup apik. Ya. Dan ini sekarang ditutup semua. Nah, ini ana mencoba nanti bongkar di buku saya Ulama Pembaharu Poros Timur Tengah Nusantara abad 18-19. Nanti yang saya jadikan jenggelnya adalah Kiai Haji Ahmad Khotib Al-Minangkabau. Kenapa? Karena Azumardi Azra menulis kitab Jaringan Ulama itu dia ambil abad 17-18. Nanti ujung-ujungnya Islam yang masuk Indonesia tasawuf. Benar, karena ketika itu masih di bawah kekuasaan Turki kan. Nah, kalau 18-19 Mekah Madinah sudah dikuasai oleh Saudi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini nanti stressingnya sebetulnya yang memerdekakan Indonesia itu Wahabi. Nah, itu nanti tunggu terbit 3 tahun lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.